Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan MNCO, berjumpa lagi dengan Bijak MNCO, bincang isu pajak bersama MNCO. Dengan saya Triwahyu Utami dan Bapak Muk Nurkolis. Oke rekan-rekan, sebelumnya apakah sudah mengetahui apa itu SP2DK? Atau rekan-rekan MNCO yang saat ini sedang menyaksikan video, apakah mendapatkan SP2DK dan bingung bagaimana cara menanggapinya? Oke, kali ini kita akan membahas pada tema bijak, bincang isu pajak bersama MNCO dengan tema SP2DK atau surat cinta dari kantor pajak. Dan kali ini sudah hadir narasumber utama kita, Bapak Muk Nurkolis. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik ya. Oke, alhamdulillah, dan semoga rekan-rekan MNCO juga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke Pak Nur, kali ini saya ingin mengulik tentang SP2DK Pak. Ya. Mengingat bahwa saat ini banyak wajib pajak yang mendapatkan surat cinta dari kantor pajak ini Pak. Nah, sebelumnya Pak, kita pengen tahu dulu sebenarnya apa itu SP2DK dan atas dasar apa wajib pajak itu mendapatkan SP2DK Pak? Baik, ya, makasih Mbak Tri ya. Jadi saat ini sudah agak lama ya, satu makhluk baru yang ada muncul di dunia ini yang namanya SP2DK. Termasuk makhluk yang ditakuti ya oleh wajib pajak ya, pengusaha. Nah, kenapa ditakuti? Karena makhluk ini ya, makhluk kan ada dua ya, makhluk hidup, makhluk mati gitu ya, benda hidup, benda mati ya. Ini benda mati yang ditakuti ya, karena surat itu bisa bicara. Surat itu bisa bicara ya. Nah, SP2DK itu adalah surat yang diajukan oleh kantor pajak. Surat yang dibuat oleh kantor pajak untuk meminta penjelasan kita, meminta data kita, wajib pajak ya, terkait dengan adanya ketidaksesuaian data antara SPT dengan profilnya wajib pajak. Antara SPT yang dilaporkan, misalnya saya melaporkan aset ada 10 jenis ya. Ternyata kantor pajak mendapatkan profil yang lain yang didapatkan oleh kantor pajak dari bermacam-macam sumber. Bisa dari perbankan, bisa dari kantor-kantor pemerintah, misalnya BPN ya, dari notaris, dari Kemenkumham ya, dari bursa. Nah, kantor pajak itu kan bisa menyedot semua data itu ya, termasuk dari aktivitas kita, status kita di media sosial, itu akan dijadikan oleh kantor pajak sebagai sumber data untuk memotret profil kita. Nah, setelah dikumpulkan profil itu dibandingkan dengan SPT-nya, nah ternyata tidak sesuai. Harta saya, penghasilan saya yang saya laporkan di SPT masih terlalu rendah dibandingkan dengan profil yang dibuat oleh kantor pajak. Ternyata kantor pajak punya data, Pak Nurkolis ini punya 15 aset, yang dilaporkan baru 10. Nah, 5 ini akan dipertanyakan oleh kantor pajak. Nah, tidak sekedar ditanyakan saja, nanti akan ditanya sumbernya kapan nih perolehannya. Apakah sebelum tax amnesty ataukah setelah tax amnesty tahun 2015? Ya. Kemudian penghasilannya dari mana ini? Sudah bayar pajak atau belum? Jadi SP2DK tidak sekedar meminta memasukkan harta yang kurang dilaporkan, tetapi sumber dari perolehan harta itulah yang disasar sebetulnya. Dengan adanya sumber penghasilan, maka akan ada kewajiban pajak yang harus dia penuhi. Maka makhluk inilah yang paling ditakuti nih saat ini nih. Ini kebetulan kan bulan Desember nih, akhir-akhir tahun. Nah, makhluk inilah ini yang menghantui para wajib pajak ini ya. Tapi kalau memang salah profil SPT, tidak sesuai dengan profil kenyataannya, saran saya ya betulkan SPT-nya ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, tidak memberikan konfirmasi ke kantor pajak dan membetulkan SPT-nya, ya resikonya nanti akan ada makhluk yang lain yang akan mendatangi kita begitu ya. Makhluk hidup di situ nanti pemeriksaan. Nah, itu akan lebih beresiko lagi, dendanya akan lebih banyak lagi. Itu kira-kira
makhluk yang bernama SP2DK ya, Pak ya. Ya, ini menakutkan nih sebetulnya nih ya. Berarti surat cinta yang bikin deg-degan beneran ya Pak ya? Itu bukan cinta beneran ya. Iya. Oke, lalu bagaimana Pak ketika wajib pajak itu mendapatkan SP2DK? Apa yang harus dilakukan Pak? Ya, baik. Ya, jadi intinya setiap kantor pajak menanyakan kepada kita, bertanya via telepon, via WA, via surat, kita wajib pajak wajib menanggapi karena kita mitranya kantor pajak nih, kita mitranya pemerintah, kita temannya pemerintah. Tanggapi saja. Kalau dia mengingatkan kita, oh ada aset yang belum masuk, kita harus bersyukur nih. Kadang-kadang ada wajib pajak yang dari surat itu baru tahu kalau dulu pernah punya saham, dulu pernah punya tanah, dulu punya deposito. Itu ada yang seperti itu. Jadi harus berterima kasih ya. Kemudian terima kasih yang kedua adalah supaya tidak ada resiko ke depan. Ketika kita tidak mengklarifikasi, tidak memberikan penjelasan, ada resiko nanti pemeriksaan. Ini dendanya akan lebih banyak. Ya, sikap kita adalah kooperatif. Ya, kooperatif. Kalau emang salah, ya dibetulkan kesalahan kita. Ya, gitu, Mbak Tri. Begitu. Lalu apakah ada batas waktunya Pak untuk menanggapi SP2DK tersebut? Kalau memang ada, bagaimana konsekuensinya apabila kita tidak membalas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan? Ya, jadi secara formal ya dalam surat itu pasti kan ada jatuh tempo ya, ada supaya ada kepastian hukum. Kantor pajak pun juga nggak menunggu-nunggu nih. Ini wajib pajak jawab apa enggak nih? Makanya dibuatlah ada 14 hari kerja di situ. 14 harinya itu hari kerja ya. Jadi Sabtu Minggu nggak dihitung ya. Jangan khawatir kalau misalnya Sabtu Minggu Senin Selasa tanggal merah dua-duanya. Yang 4 ini nggak usah dihitung ya. Yang dihitung ya nanti yang tanggal-tanggal hari kerja yang hitam aja tanggalnya ya, begitu. Nah terus apalagi tadi Mbak? Saya lupa sampai. Ada dendanya tidak Pak kalau lebih dari 14 hari? Jadi kalau lebih 14 hari yang penting kita menghubungi ke AR atau petugas dari KPP. Petugas, ini saya sedang mengumpulkan data ya, sedang mencari dokumen-dokumen dari profil yang dibuat oleh kantor pajak. Jangan-jangan ternyata profil itu nama kita dipinjam oleh orang lain. Kan suka begitu tuh. Kadang ada orang yang merasa asetnya sudah sangat banyak. Dia khawatir kalau nanti ada masalah pajak nih, maka nama kita dipinjam. Pak Nur, saya pinjam namanya ya. Atau kita dipinjam nama di PT. Kita seolah-olah dari pemegang saham di sana. Kan sering juga di situ. Nah, itu diklarifikasi bahwa saya ini bukan pemilik yang sebenarnya dari mobil yang pinjam nama itu, dari saham yang pinjam nama itu. Buatlah semacam suatu perjanjian bahwa nama kita hanya dipinjam oleh orang itu, nanti baru klarifikasi ke kantor pajak. Kantor pajak, uang untuk beli mobil itu uangnya orang itu. Saya cuma dipinjam nama saja. Nah, itu bisa selesai ya. Yang penting komunikasi, kita kooperatif dengan kantor pajak ya. Sampaikan faktanya sesuai dengan ya profil kita lah ya. Nggak usah disembunyikan. Oh, kantor pajak sudah mengerti kok. Nah, tahu dari tangannya kantor pajak tuh. Kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau orang yang jualan di online saja, kantor pajak tuh bisa kok mengidentifikasi omset kita berapa di situ. Mudah buat kantor pajak sekarang ya. Makanya kita harus tertib ya. Oke, dan pentingnya komunikasi ya Pak ya. Komunikasi ya. Seperti sebuah hubungan ya Pak ya. Ya betul ya, karena ini akan jejeran terus ini, nggak mungkin satunya misah. Jadi kantor pajak dengan wajib pajak ya ini nyatu di sini, nggak boleh jomblo di sini ya. Jadi harus beriringan, kompak gitu ya, kompak. Oke. Lalu Pak, apabila wajib pajak ini telah menanggapi SP2DK dengan bukti-bukti yang lengkap, lalu ada himbauan pembetulan, apakah ada kemungkinan di kemudian hari masih bisa dilakukan pemeriksaan lagi Pak? Ya, jadi SP2DK itu kan sifatnya hanya himbauan untuk membetulkan SPT. Jadi tahapannya masih tahapan self-assessment. Masih kita sendiri ini. Itu belum ke tahapan pemeriksaan. Pra pemeriksaan pun juga belum. Sehingga kantor pajak masih punya hak. Misalkan kantor pajak punya data yang lain lagi yang belum masuk profil yang di awal itu. Bisa ngirim SP2DK yang kedua. Selesai tanda tangan, clear, betulin, dapat lagi data begitu. Ya, jadi datanya datang terus di situ. Ya. Bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini kok berkali-kali ada perubahan data, ada data masuk yang baru, udahlah periksa sajalah. Kalau periksa itu kan lebih detail ya. Kantor pajak bisa masuk ke dalam,
bisa minta akses ke perbankan, bisa minta akses ke lembaga-lembaga yang lain. Itu lebih clear, itu masih bisa diperiksa. Jadi SP2DK yang pertama bisa dilanjutkan dengan SP2DK kedua, ketiga, bahkan diperiksa juga boleh. Ya, gitu Mbak Tri. Oke. Ya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan bagi rekan-rekan MNCO yang saat ini mendapatkan SP2DK, Pak. Bagaimana cara menyikapinya, Pak? Silakan. Baik, saat ini kan kita rekaman ini Desember 2021 ya. Nah, sebentar lagi tanggal 1 Januari 2022 ini kan ada program PPS, program pengungkapan sukarela ya. Nah, sebagai wajib pajak kan kita punya hak dan kewajiban. Nah, ini ada program ini bisa menguntungkan, bisa merugikan kita. Menguntungkannya gimana? Menguntungkannya adalah kalau kita membetulkan SPT berdasarkan SP2DK harus bayar pajak 1M misalnya. Tapi kalau kita ikut program PPS itu keluarnya cuma 100 juta. Maka program PPS ini menguntungkan kita. Ikutlah PPS di 1 Januari. SP2DK-nya itu hak kita untuk kita betulkan SPT atau kita tidak betulkan. Ya, jadi itu hak kita ya, PPS nih kita nih. Nah yang kedua, kalau ternyata membetulkan SPT lebih murah kosnya daripada PPS, ya udah betulkan SPT saja, gitu ya. Di Desember 2021 ini ada kesempatan yang dapat SP2DK harus membuat simulasi menguntungkan mana antara membetulkan SPT dengan mengikuti program PPS, itu ya. Ini pesan untuk Desember 2021. Ya. Oke. Kalau masih ada yang bingung mungkin bisa datang ke kantor kami ya Pak ya. Boleh. Nanti kita siap Silahkan. membantu rekan-rekan MNCO yang membutuhkan. Ya, Oke baik, terima kasih atas pencerahannya hari ini baik, Pak. Semoga apa yang kita sampaikan pada video bijak bersama MNCO hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan MNCO. Kalau begitu, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi bijak. Semoga kita dapat bertemu dengan sesi bijak berikutnya. Apabila Bapak dan Ibu atau rekan-rekan MNCO mendapatkan pertanyaan atau memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa dikirimkan melalui media sosial kami. Baik, cukup sekian. Saya Triwahyu Utami dan Bapak Muk Nurholis pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.